Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana akan menyampaikan selamat kepada anak-anak semua karena sudah memasuki bangku kelas 8. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Untuk materi IPA pada tahun kedua ini, yang pertama yaitu gerak benda. Kita akan belajar mengenai pengertian gerak benda, faktor yang mempengaruhi gerak benda, dan macam-macam gerak benda. Yang pertama yaitu pengertian gerak benda. Tentu anak-anak sudah tahu apa itu pengertian gerak benda. Sebuah benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik berupa kedudukan yang menjauhi maupun mendekati. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gerak benda. Ada 3 faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, bentuk benda. Bentuk benda bermacam-macam, ada benda yang berbentuk lingkaran, kotak, dan segitiga. Sebagai contoh, roda berbentuk lingkaran. Nah, benda yang berbentuk lingkaran akan mudah bergerak, demikian juga dengan bola. Bola yang berbentuk bulat mudah menggelinding daripada bola yang berbentuk tidak bulat atau permukaannya kasar. Yang kedua yaitu ukuran benda. Benda ada yang berukuran besar atau kecil. Ukuran benda dapat mempengaruhi gerakannya. Sebagai contoh, bola sepak berukuran lebih besar daripada bola pingpong. Hal ini mengakibatkan bola pingpong akan lebih mudah menggelinding daripada bola sepak. Yang ketiga yaitu permukaan benda. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Jenis permukaan suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, benda yang permukaannya halus lebih mudah bergerak daripada benda yang permukaannya kasar. Karena apa? Karena benda yang permukaannya kasar, gaya geseknya lebih besar daripada benda yang permukaannya lebih halus. Kita lanjutkan. Macam-macam gerak benda. Benda dapat bergerak menurut keadaan benda dan menurut lintasan benda. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Nah, gerak menurut keadaan benda dibagi menjadi 2, yaitu gerak sebenarnya dan gerak semu. Gerak sebenarnya adalah gerak yang benar-benar terjadi, ditinjau dari titik aman yang diam. Contoh gerak sebenarnya yaitu yang bisa anak-anak amati ketika kelapa jatuh dari pohonnya dan mobil bergerak meninggalkan tempat awalnya. Selanjutnya ada gerak semu. Gerak semu adalah gerak tidak nyata yang dihasilkan karena gerakan pengamat. Jadi benda itu sebenarnya diam tetapi terlihat bergerak. Anak-anak bisa mengamati ketika matahari terbit dan terbenam. Selanjutnya tiang listrik yang kelihatan bergerak bila diamati dari dalam mobil yang sedang melaju. Sebenarnya tiang listrik itu hanya diam tetapi terlihat bergerak. Makanya dinamakan gerak semu. Selanjutnya gerak menurut lintasan benda. Nah, gerak menurut lintasan benda ini ada 3 macam. Gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Tentu anak-anak sudah familiar dengan semuanya. Kalau gerak lurus itu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Sebagai contoh yaitu gerak kelereng di atas lantai dan gerak kereta api saat meninggalkan stasiun. Contoh lain yaitu gerak jatuh bebas juga bisa. Selanjutnya gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya melingkar. Sebagai contoh gerak jarum jam, gerak baling-baling kipas angin, dan gerak ban mobil pada saat berjalan. Yang ketiga gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran tidak penuh. Sebagai contoh gerak batu yang dilempar miring ke atas,
gerak bola yang melambung, dan gerak peluru pada tolak peluru. Baik, sekian materi gerak pada pagi hari ini. Bu Diana lanjutkan besok. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.